Bisakah kita mengendalikan mimpi saat tidur? Mimpi adalah fenomena alam bawah sadar yang telah lama menjadi bahan perdebatan dan penelitian ilmiah. Banyak orang mengalami mimpi yang terasa acak, tidak terkendali, atau bahkan aneh. Namun, ada juga yang mengklaim bisa mengendalikan mimpi mereka, menciptakan dunia sesuai keinginan, dan bahkan melakukan hal-hal luar biasa seperti terbang atau berpetualang di dimensi lain. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar bisa mengendalikan mimpi saat tidur? Harap diingat, mimpi sadar atau lucid dream bukan tanpa risiko. Cerita ini tidak dimaksudkan sebagai panduan praktis atau saran profesional. Jika kamu tertarik menjelajahi dunia mimpi dengan kesadaran penuh, lakukan dengan bijak dan pertimbangkan bimbingan dari ahli. Biarkan narasi ini menjadi jendela imajinasi, bukan pintu yang terbuka tanpa kendali. Mimpi terjadi dalam fase tidur yang disebut rapid eye movement, ketika aktivitas otak hampir sama dengan saat kita terjaga. Selama tahap ini, kita mengalami pengalaman visual, emosional, dan terkadang sensorik yang sangat nyata. Dalam keadaan normal, mimpi bersifat spontan, lahir dari ingatan, emosi, dan pikiran bawah sadar yang bercampur menjadi satu cerita yang kadang sulit dimengerti. Namun, ada kondisi tertentu yang memungkinkan seseorang memiliki kesadaran dalam mimpi dan bahkan mengontrolnya. Fenomena ini disebut lucid dream atau mimpi sadar. Mimpi lucid dream terjadi ketika seseorang menyadari bahwa mereka sedang bermimpi. Dalam beberapa kasus, kesadaran ini bisa berkembang menjadi kontrol penuh atas mimpi, memungkinkan seseorang mengubah lingkungan, karakter, bahkan alur cerita mimpi itu sendiri. Banyak penelitian menunjukkan bahwa lucid dream bisa dilatih melalui beberapa teknik, seperti reality check, pemeriksaan realitas. Melatih diri untuk membedakan antara dunia nyata dan dunia mimpi. Misalnya, dengan membaca tulisan 2 kali, karena dalam mimpi, tulisan sering berubah setiap kali dibaca ulang. 2. Jurnal mimpi mencatat mimpi setiap hari bisa membantu mengenali pola mimpi dan meningkatkan kesadaran saat bermimpi. 3. Teknik mnemonic induction of lucid dreams, mild. Sebelum tidur, seseorang mengulang dalam hati bahwa mereka akan sadar saat bermimpi. Teknik ini meningkatkan peluang mengalami lucid dream. 4. Wake back to bed, WBTB. Teknik ini melibatkan bangun sebentar setelah 4-6 jam tidur, lalu kembali tidur dengan niat untuk masuk ke dalam lucid dream. Kelima, meditasi dan mindfulness. Meningkatkan kesadaran terhadap pikiran dan lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari bisa memperbesar kemungkinan sadar saat bermimpi. Seberapa jauh kita bisa mengendalikan mimpi? Stephen LeBerg adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam bidang studi mimpi sadar, lucid dreaming. Penelitiannya di tahun 1980-an di Stanford University menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya lucid dream dibuktikan secara ilmiah. Berikut penjelasan rinci tentang penelitian dan kontribusinya. So that means primarily knowledge of what has happened in the past, but also sensory experience right now. So just to demonstrate how this works, if you could all shut your eyes just for one moment. So really actually for about 30 seconds for a little demonstration. Now, eyes shut, everybody. I want you to point in 2 directions. One is I'd like you to point at the door you came in, and secondly, point at me. Now open your eyes. Well, and of course, now
most of you are pointing correctly at the door, right? And only a few of you would have been pointing at where I actually was, because having just changed, sensory input told you your mental model wasn't correct any longer, and you updated and you changed it. It's a very simple idea. If sensory information is available, it predominates. It is. Ia kemudian melatih para partisipan, termasuk dirinya sendiri, untuk menyadari bahwa mereka sedang bermimpi. Aktivitas otak dalam lucid dream dengan EEG, LaBerge menunjukkan bahwa otak orang yang lucid memiliki pola aktivitas yang berbeda dari mimpi biasa. Aktivitasnya lebih mirip orang sadar atau bangun. Meskipun lucid dream memungkinkan seseorang untuk mengendalikan banyak aspek dalam mimpi, tingkat kendali bervariasi. Ada yang bisa mengubah skenario dengan mudah, sementara yang lain hanya bisa memodifikasi sebagian elemen. Selain itu, lucid dream memiliki keterbatasan. Terkadang, terlalu banyak upaya untuk mengontrol mimpi bisa menyebabkan seseorang terbangun. Selain itu, beberapa orang mengalami false awakening, yaitu kondisi di mana mereka merasa sudah bangun, padahal masih berada dalam mimpi lain. Manfaat dan risiko. Mengendalikan mimpi bukan sekadar pengalaman menarik, tetapi juga memiliki manfaat, meningkatkan kreativitas. Banyak seniman dan penulis menggunakan lucid dream untuk mendapatkan inspirasi, mengatasi mimpi buruk. Orang yang sering mengalami mimpi buruk bisa belajar mengubah jalannya mimpi menjadi lebih positif, melatih keterampilan. Beberapa studi menunjukkan bahwa lucid dream bisa digunakan untuk berlatih keterampilan motorik, seperti bermain alat musik atau olahraga. Namun, ada juga risiko seperti gangguan tidur, kelelahan akibat sering terbangun dari mimpi, atau bahkan kesulitan membedakan antara mimpi dan kenyataan jika terlalu sering mengalami lucid dream. Mengendalikan mimpi memang mungkin dilakukan, terutama melalui lucid dream. Namun, tingkat kontrol yang dimiliki berbeda bagi setiap individu dan tergantung pada latihan serta kesadaran mereka. Meskipun ada manfaat dari lucid dream, seseorang harus tetap menjaga keseimbangan dan tidak terlalu terobsesi, agar tidur tetap berkualitas dan kesehatan mental tetap terjaga. Jadi, jika kamu tertarik untuk mengendalikan mimpi, cobalah beberapa teknik di atas dan rasakan pengalaman unik dalam dunia bawah sadarmu.